Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik. Apakah kamu sudah meminta izin dengan gurumu sebelum mulai? Sudah, Bu. Oke, berapa lama waktu yang kamu punya untuk kegiatan konseling kita ini? Sekitar 30 menit, Bu. Baiklah, jadi kegiatan konseling kita pada hari ini akan berjalan selama 30 menit. Dalam konseling kita ini, Ibu mau kamu aktif memberikan informasi terkait permasalahan yang kamu hadapi kepada Ibu. Supaya Ibu bisa membantu kamu menyelesaikan masalahmu, dan nanti jika Ibu memberikan tugas, kamu harus mengerjakannya. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tugasnya tidak berat kan, Bu? Tidak, tugasnya mudah sekali. Baik, Bu. Saya setuju. Baguslah. Untuk kegiatan konseling kita ke depannya akan berjalan selama 4 kali pertemuan, terhitung mulai hari ini. Apakah pertemuannya setiap hari, Bu? Tidak, pertemuannya kita adakan sekali dalam seminggu. Bagaimana? Baik, Bu. Saya tidak keberatan. Bagus. Dan untuk kegiatan kita hari ini, Ibu mau kamu menceritakan masalahmu kepada Ibu, sehingga kita bisa menetapkan tujuan awal untuk sesi konseling ini. Baik, Bu. Sepertinya kamu sudah paham dengan aturan konseling kita ini. Kalau begitu, apa kamu sudah siap untuk memulai proses konselingnya? Siap, Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan ceritamu terlebih dahulu? Begini, Bu. Orang tua saya itu jarang memperhatikan saya. Mereka lebih peduli terhadap adik saya. Saya juga ingin diperhatikan seperti adik saya. Mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya karena dia pintar. Saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya, tapi saya tidak tahan, Bu. Makanya saya mencari perhatian mereka dengan menjadi nakal. Saya ingin mereka juga memperhatikan saya dengan baik. Kenakalan apa yang biasa kamu lakukan? Saya sering bolos, jarang masuk ke kelas, saya juga pernah berkelahi. Apakah kamu melakukan itu semua semata-mata agar mendapat perhatian dari orang tua kamu? Benar, Bu, saya ingin mereka sadar bahwa saya juga ingin diperhatikan. Saya capek mendengar mereka yang selalu membandingkan saya dengan adik saya. Apakah caramu itu pernah berhasil untuk mendapatkan perhatian orang tuamu? Pernah sekali, ketika saya pertama kali ketahuan bolos, wali kelas saya langsung memberi surat panggilan untuk orang tua saya, dan setelah itu mereka sedikit memperhatikan saya. Jadi saya berpikir bahwa mereka akan memberikan seluruh perhatiannya kepada saya jika saya bertingkah nakal. Apakah cara itu berhasil untuk selamanya? Tidak, Bu, hanya pada saat itu mereka memberi perhatiannya pada saya. Saat itu aku berbuat nakal lagi. Mereka malah memarahiku dan mengabaikanku. Hal itu membuatku marah dan akan tetap menjadi seperti ini. Maksudnya tetap seperti ini? Saya akan tetap menjadi anak nakal. Jadi kamu akan tetap menjadi anak nakal. Saya pikir saya tidak punya pilihan lain. Jadi kamu juga akan tetap tidak dapat mendapatkan perhatian orang tuamu. Apakah pilihan seperti itu yang kamu inginkan? Tidak seperti itu. Saya hanya bingung bagaimana caranya agar saya mendapat perhatian dari orang tua saya. Jadi hal yang saya tangkap di sini, kamu ingin memperbaiki perilakumu agar mendapatkan perhatian dari orang tuamu. Benar seperti itu, Bu. Baiklah, kalau seperti itu, sekarang saya mau memberikan kamu tugas rumah. Tugas rumah, Bu. Ya, saya mau kamu mengisi lembar ini ya. Hanya ini. Ya, hanya ini. Baiklah, saya hanya perlu menuliskannya dan mengumpulkannya pada Ibu di pertemuan selanjutnya. Benar sekali. Baiklah, saya akan mengerjakannya segera. Waktu kita akan selesai di pertemuan ini. Kapan selanjutnya kamu punya waktu untuk pertemuan selanjutnya? Bagaimana jika kita tetapkan di hari yang sama tiap minggunya? Jika itu tidak masalah, maka boleh. Baiklah, itu tidak masalah bagi saya. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Saya kira sudah cukup, Bu. Sudah mau masuk mata pelajaran yang lain juga.
Baiklah, silakan kembali ke kelas dan selamat belajar. Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Baik Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar ibu baik. Sekarang adalah pertemuan kedua kita ya. Benar Bu. Pertemuan kita sebelumnya kita membahas garis besar permasalahanmu dan kita sudah menentukan tujuan konseling kita. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan fokus dengan mendalami masalahmu. Paham? Paham Ibu. Berapa lama waktu yang kamu miliki untuk pertemuan hari ini? Saya diberi waktu 1 jam pelajaran oleh guru saya, berarti sekitar 45 menit. Baiklah, waktu konseling kita pada hari ini yaitu 45 menit dan kamu harus aktif dalam proses konseling ini. Sama seperti sebelumnya. Apa kamu setuju? Setuju Bu. Baiklah, apa kamu sudah siap untuk memulai proses konseling kita hari ini? Siap Bu. Bagaimana kalau kita mulai dari memeriksa tugas yang Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya? Apa kamu sudah menyelesaikannya? Sudah Bu, ini Bu. Di sini kamu menuliskan kondisi ideal yang ingin kamu capai, yaitu kamu mendapatkan perhatian dari orang tuamu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Orang tua saya menaruh perhatian lebih kepada adik saya. Selain itu, saya juga sering dibanding-bandingkan dengan adik saya. Adik saya berbakat di bidang akademik, sedangkan saya tidak. Saya tidak terlalu berbakat di bidang itu. Jadi, karena itu orang tua saya lebih memperhatikan adik saya. Apakah kamu pernah mengungkapkan bahwa kamu ingin diperhatikan juga? Tidak pernah, Bu. Kenapa? Saya sering merasa kecil di dekat orang tua dan adik saya. Saya lebih memilih memendam karena saya tahu pasti nantinya saya akan diminta seperti adik saya dan kembali dibanding-bandingkan dengan adik saya. Jadi keinginan kamu ingin diperhatikan seperti adik kamu dan tidak dibanding-bandingkan dengan adik kamu. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu lihat di tabel berikutnya, kamu menuliskan perilaku-perilaku nakal kamu. Kamu membolos, tidak mengerjakan tugas, bahkan sampai berkelahi. Bisa jelaskan alasan perilakumu ini? Tentu untuk menarik perhatian orang tua saya, Bu. Jadi dengan melakukan kenakalan, kamu berharap orang tuamu akan memperhatikan kamu. Tentu saja, kalau tidak seperti itu, saya harus berbuat apa lagi? Tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka saat dibanding-bandingkan dengan adikmu. Apa kamu tahu kenapa orang tuamu sering membanding-bandingkan kamu dengan adikmu? Apa karena dengan perilaku saya? Bagaimana kamu membandingkan perilakumu dengan perilaku adikmu? Adik saya tidak pernah berbuat nakal. Dia selalu masuk kelas tepat waktu, selalu mengerjakan tugasnya. Tidak pernah membolos, apalagi berkelahi. Tetapi perilaku saya adalah kebalikan dari perilaku adik saya. Jadi menurutmu perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Tentu saja perilaku seperti adik saya. Jadi bagaimana menurutmu perilaku selama ini? Menurut saya itu tidak akan berhasil untuk menarik perhatian orang tua saya. Saya rasa senakal apapun saya, orang tua malah akan tambah mengabaikan saya. Jadi kamu ingin merubah perilakumu dan mendapatkan perhatian dari orang tuamu, atau kamu ingin tetap dengan perilakumu itu dan kamu tadi mengatakan orang tuamu akan tambah mengabaikanmu? Saya ingin berubah, saya ingin diperhatikan juga oleh orang tua saya. Itu adalah pilihan kamu. Kamu harus bisa berkomitmen dengan pilihanmu agar kamu mendapatkan yang kamu inginkan. Iya, Bu. Apa kamu bisa menyimpulkan hasil konseling kita hari ini? Hanya satu yang jadi fokus saya harus memperbaiki perilaku saya agar saya bisa diperhatikan oleh orang tua saya. Baiklah, pertemuan kita akan segera berakhir. Bagaimana dengan jadwal pertemuan kita selanjutnya? Tetap hari yang sama, Bu. Tadi saya sudah memberitahu guru mata pelajaran saya dan beliau memberi 1 jam pelajarannya untuk mengikuti proses konseling ini. Baguslah kalau begitu. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Baik, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Sudah dapat izin dari gurunya sebelum kemari? Iya, sudah, Bu. Baguslah, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah mengungkapkan keinginan serta harapanmu dan juga perilaku-perilaku yang kamu tunjukkan. Kamu tidak lupakan? Tidak, Bu. Bagus. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan fokus pada mengevaluasi perilaku-perilaku itu dan juga menyusun rencana untuk perilaku baru nanti. Apa kamu paham? Paham, Bu. Bagus. Bagaimana dengan waktu konseling kita hari ini? Saya punya waktu selama 45 menit, Bu, untuk sesi konseling ini. Baiklah, jadi waktu yang kita miliki untuk sesi konseling kita kali ini adalah 40 menit. Dan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu harap kamu tetap aktif dalam kegiatan konseling kita hari ini. Bagaimana, kamu setuju? Setuju, Bu. Kalau begitu, apa kamu sudah siap untuk memulai sesi konseling kita hari ini? Siap, Bu. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggali mengenai perilaku-perilakumu dan juga cara pandanganmu terhadap perilakumu itu, dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama. Untuk melihat apakah perilaku dan cara pandang saya itu tepat atau tidak. Benar sekali. Baiklah, Bu. Bisakah kamu mengungkapkan kembali kenakalan yang kamu lakukan? Saya sering membolos, tidak mengerjakan tugas, dan juga berkelahi dengan teman. Dan bagaimana pandanganmu terhadap perilakumu ini? Saya rasa itu tidak masalah untuk menarik perhatian orang tua saya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu mengatakan bahwa tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan adikmu. Benar sekali, Bu. Saya sangat tidak menyukainya. Hal itu membuat saya tidak mendapat perhatian dari orang tua saya. Bagaimana kamu membandingkan perilakumu dengan perilaku adikmu? Adik saya termasuk siswa yang rajin, tidak pernah membolos, selalu mengerjakan tugasnya, selalu masuk ke kelas, dan tidak pernah berkelahi. Dengan kata lain, perilaku saya adalah kebalikan dari perilaku adik saya. Kamu selalu dibanding-bandingkan dengan adikmu karena perilaku kalian yang sangat bertolak belakang. Jadi menurutmu perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Yang seperti adik saya. Jadi cara saya untuk menarik perhatian orang tua saya selama ini ternyata salah. Bagaimana menurutmu? Menurut saya itu benar-benar salah. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan? Saya ingin merubah perilaku saya, tapi saya tidak tahu bagaimana. Bagaimana kalau kita mulai dari perilaku membolosmu? Apa yang membuat kau bolos? Karena pelajarannya membosankan dan gurunya juga membosankan. Lalu bagaimana kamu akan berubah? Saya akan mengikuti semua mata pelajaran dan mencoba untuk mengerti, untuk mengejar ketertinggalan saya. Apa kamu bisa? Tentu saya bisa. Selanjutnya masalah tugas-tugas sekolahmu, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Saya tidak mengerti dengan materinya. Selain itu, saya juga tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Lalu bagaimana kamu akan berubah? Saya akan bertanya kepada teman-teman saya jika saya kebingungan. Dan jika saya memiliki pekerjaan rumah, saya akan mencoba bertanya kepada orang tua saya. Apakah mereka bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas saya? Apa kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa. Lalu bagaimana dengan perilakumu yang suka berkelahi? Saya berkelahi ketika saya rasa mereka sudah keterlaluan mengganggu saya. Saya sangat tidak suka jika diganggu. Lalu bagaimana kamu akan berubah? Saya akan meminta mereka untuk tidak mengganggu saya atau saya bisa mengacuhkan mereka. Bagaimana jika mereka terus mengganggumu? Saya akan melaporkannya kepada wali kelas saya. Apa kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa. Kalau begitu, sekarang kamu tulis perilaku-perilaku yang akan kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Baik, akan saya tulis perilaku-perilaku saya. Bagaimana dengan perilaku-perilaku baru ini? Apa kamu sudah siap untuk melakukannya? Saya sangat siap, Bu.
Perlu Ibu tekankan bahwa kamu harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk perilaku-perilaku yang baru kamu tulis ini. Karena akan sangat mendukung perubahan perilaku kamu selanjutnya. Baik, Bu. Bisa kamu memberi kesimpulan untuk hari ini? Apa yang saya bayangkan belum tentu akan terjadi jika saya tidak berusaha. Jadi saya akan berusaha keras untuk merubah perilaku saya. Terima kasih, kata-kata kamu sangat bagus. Pertemuan kita pada hari ini hampir selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah akan tetap di hari yang sama? Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu baik. Nah, pertemuan kita minggu lalu kita sudah membuat rencana untuk perilaku barumu. Dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama. Iya, Bu. Berapa lama waktu yang kamu punya untuk konseling kita hari ini? Saya hanya punya waktu 30 menit, Bu, karena saya ada tugas yang diberikan guru saya dan harus dikumpulkan nanti. Baiklah, kalau begitu, jadi pertemuan kita hari ini akan berlangsung selama 30 menit. Dan seperti sebelumnya, kamu harus berpartisipasi aktif dalam proses konseling kita. Mengerti? Mengerti, Bu? Kalau begitu, apa kamu siap untuk memulai proses konseling kita? Siap, Bu. Bagaimana kalau kamu menceritakan pengalamanmu dulu dalam menjalankan rencana yang sudah kita susun? Orang tua saya sangat senang ketika saya meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah saya. Adik saya juga membantu saya. Saya merasa sangat senang ketika orang tua saya memuji saya. Bahkan ketika hari Minggu, orang tua saya mengajak saya jalan-jalan. Karena saya tidak nakal lagi katanya. Guru-guru dan teman-teman kelas saya juga senang ketika saya tidak pernah membolos lagi dan rajin mengumpulkan tugas. Bagus sekali, baru 1 minggu menjalankan rencana kita dan sudah banyak hal yang kamu terima. Benar sekali, Bu. Tetapi ada satu hal yang mengganggu saya. Apa itu? Ketika saya selalu bolos dulu, saya selalu berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tetapi mereka menjauhi saya karena katanya saya tidak pernah lagi berkumpul bersama mereka. Jadi kamu masih ingin berteman dengan mereka? Iya, Bu, saya juga merasa senang ketika bersama mereka. Tetapi sekarang mereka menjauhi saya karena tidak pernah kumpul bersama mereka lagi. Bagaimana kalau kamu berkumpul dengan mereka di luar jam sekolah? Maksudnya saat sekolah sudah selesai. Bisa juga, tetapi ingat dengan rencana kita, jangan sampai kamu melupakannya. Saya rasa saya masih bisa berteman dengan mereka tanpa melupakan rencana kita. Bagaimana caranya? Saya bisa bertemu dengan mereka saat sekolah sudah berakhir. Saya pergi jalan-jalan dengan mereka atau mengajak mereka untuk main ke rumah saya. Tetapi saya harus mengatakannya dulu kepada orang tua saya. Pilihan yang baik. Apakah kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa. Kalau begitu, bisa kamu beri kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Jika saya sudah berusaha, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Bagus sekali. Sekarang Ibu mau kamu mengisi lembar evaluasi ini. Baik, Bu. Ini, Bu. Terima kasih, pertemuan kita kali ini sudah hampir selesai. Pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kegiatan konseling individual ini. Jadi tidak ada lagi pertemuan selanjutnya, Bu. Iya, Tetapi jika saya ingin berkonsultasi dengan Ibu, masih bisa kan? tentu saja bisa. Saya akan selalu berusaha untuk membantu kamu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau begitu, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan kembali ke kelas kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.